juga banyak yang datang. Lihat kan dari sini nih. Ini gue udah Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, ini gue udah lama banget kan sebenarnya kayak nggak ngupload karena gue sibuk mengurusi CPNS atau segala macam dan gue prepare dan yang pasti gue rambut baru. Jadi ini infonya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang pastinya, oke? Dan thank you buat kalian yang udah klik this video dan udah nge-share, ngebantu nge-share dan juga like, komen, segala macam. So thank you so much. Jadi gue bakal tes CPNS hari Jumat sesi 2. Iya sesi 2. Sesi 2 apa sesi 1? Sesi 2. Gue lupa deh. Ntar gue liat dulu ya. Dan ternyata gue di sesi 2 ya. Bayangin gue di sesi 2 tuh sekitar jam 13.30 kalau nggak salah. Set deh, baik banget motor heran gue. Gue udah bingung deh, capek. Hari Jumat tanggal 10. Udah tanggal berapa? Sumpah gue mau nangis. Sesi 2, terus lokasi tempat ujian gue tuh jauh banget. Di Kedung Kandang. Di rumah gue tuh 10 kilo jaraknya. Setengah jam, perjalanan setengah jam, dan sedangkan itu harus 90 menit tuh udah harus di sana. 90 menit itu sudah harus di sana 1,5 jam, kayak harus nunggu di sana. Jadi mungkin sekitar pas sholat Jumat gue OTW kayak gitu. Agak gabut sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih, gue kayak sambil bisa belajar dikit gitu ya kan. Gue nih rambut baru karena gue kayak gue tes tuh kayak nggak mungkin deh rambut gue kayak, soalnya rambut gue tuh udah kayak acak-adul, sumpah acak-adul gitu. Jadi kayak jadi gue rapiin aja. Jadi kayak gini deh bentukannya. Jadi kita see you di Friday. Hai guys, jadi hari ini adalah hari Kamis ya kan. Jadi gue mau prepare ngeprint buat besok tes CPNS gue. Deg-degan doain ya kawan-kawan semua. Sumpah gue deg-degan banget. Siapa sih yang gak deg-degan, gila tes CPNS. Kayak ini tuh menyangkut namanya karir gitu loh. Karena tuh gelap banget kan, karena gue lagi menghemat listrik. Jadi gak semua lampu gue nyalain. Tuh gue matiin, gue tuh lagi menghemat listrik. Gue bisa boros karena bokap gue udah ngomel-ngomel. Nah jadi tuh gue mau ngeprint cetak kartu ujian dan lain sebagainya. Terus gue mau beli pensil, gue mau beli rautan. Terus itu aja sih paling. Karena kan kenapa gue mau beli pensil, karena kan pasti di sana nyakar ya kan. Maksudnya apa sih, nyakar buat matematika kayak gitu kan, karena kan ada matematikanya juga kan. Nah matematika itu agak-agak susah kayak gitu loh kalau yang gue lihat, karena gue kayak nggak bisa yang lingkaran apa segala macam kayak gitu. Kalau yang lain-lainnya tuh kayak menurut gue bisa kayak gitu, bukan gampang, gue bisa kayak gitu. Terus kayak ada soal-soal apa sih namanya ya soal cerita kayak gitu-gitu, kadang gue bisa kadang gue enggak kayak gitu. Makanya gue belajar juga, gue belajar lagi lebih lanjut apa segala macam. Yang gue ingat itu cuman matematika. Pokoknya gue nggak tahu kenapa kalau matematika tuh untuk diingat itu kayak tuh mudah gitu, kayak bisa gitu, bukan mudah ya, kayak lebih bisa aja gitu untuk diingat. Kalau yang TWK kebangsaan apa segala macam tuh agak-agak susah ya untuk diingat kayak gitu loh. Gue nggak tahu kenapa, karena kan kalau TWK tuh istilahnya soalnya kan luas ya, jadi mau lu ubah kata-katanya apa segala macam tuh sangat-sangat susah gitu loh. Kayak tentang Pancasila apa segala macam itu kan banyak anaknya kayak gitu ya. Misalnya nih kita di soal kita ngerjain tentang apa kayak gitu kan, udah kita inget nih, oh begini, ternyata di tes CPNS-nya beda atau segala macam kayak gitu. Jadi makanya gue kayak rada-rada TWK ini yang agak-agak gimana gitu. TKP tuh kata orang sih masih bisa nalar segala macam. Pokoknya TKP tuh yang menurut lu terbaik gitu loh. Kayak ya lu memposisikan diri lu sebagai yang apa ya, lu memposisikan diri lu sebagai orang tersebut kayak gitu loh, yang ada di dalam cerita itu kayak gitu. Terus tuh kayak peraturan tuh juga agak ribet, kayak nggak boleh pakai ikat pinggang apa segala macam. Gue udah bingung dong kenapa nggak boleh pakai ikat pinggang kayak gitu. Kalau misalnya nih dia ngapain celana gitu loh, kayak celananya udah kebesaran kayak gitu kan, misalnya dia dari gendut ke gemuk apa segala macam kayak gitu kan. Terus dia kayak akhirnya nggak sempat atau dia nggak punya duit buat beli celana kayak gitu ya kan, masa dia pinjam apa segala macam kan, kayak
agak-agak susah juga kan minjam kayak gitu, dan gak enak kayak gitu kan. Terus kayak gimana gitu, jadi makanya kayak kenapa nggak boleh pakai ikat pinggang kayak gitu loh. Celana gue tuh salah satunya juga, gue kan sempat kayak gendutan kayak gitu kan. Ini celana baru yang gue beli itu waktu kapan, sebelum gue wisuda gue beli tuh kayak ukurannya tuh 32. Nah sedangkan gue tuh sempet kayak jogging apa segala macam kayak gitu kan. Nah itu tuh kayak udah langsingan kayak gitu loh, udah nggak terlalu gendut gemuk kayak buncit atau segala macam gitu kemarin-kemarin. Makanya jadi kayak celana gue udah mulai longgar semuanya kayak gitu, jadi kayak gue butuh ikat pinggang. Gue prepare dulu karena gue gak mau kesorean, karena gue mau belajar. Jadi ntar gue prepare dulu kali ya. See you di fotokopian, di print-printan. Gue ngeprint di depan Via aja deh, walaupun kayak depan Via itu, Via UB itu mahal kan, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Soalnya agak malas gue ngeprint di Watugong, karena kalau gue ngeprint di Watugong tuh kayak gue harus bayar parkir 2.000 ya kan. Sedangkan gue misalnya ngeprint 1.500 ya kan, iya 1.500, 3,5 ya kan. Sedangkan kalau di itu kayak ya udah sama aja, kayak lebih dekat juga kayak gitu loh. Jadi ya udah deh, gue lebih baik di depan Via aja kayak gitu loh. Jadi kayak gue minta tolong banget nih sama pemerintah Kota Malang, tukang parkir tuh boyo apa ya, aduh gue udah nggak ngerti deh gimana caranya. Kayak di segala sudut Kota Malang tuh ada tukang parkir. Gak lama tuh di setiap rumah orang tuh ada tukang parkir, tau gak lu. Gue udah kayak, udah gue prepare dulu ya. Gue udah ready, tinggal pakai masker gue gantung, gue udah siap. Jadi tinggal gue caw aja. Doain gue ya, sumpah kawan-kawan semua, doain gue biar gue lolos CPNS. KD ini yang menurut gue agak-agak susah karena ada tes kewawasan PWK, tes wawasan kebangsaan. Itu susah menurut gua, tapi semoga gua dilancarin sama Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa ya. Semoga gua diberi kelancaran. So gua mau berangkat dulu, dadah. Kata tuh begini, segini gua ngeprint juga pensil, pulpen sama ini terhapus 12.000. Keren banget guys. Gue kira kayak bakal gue bilang pelaku gitu, tapi harganya 12.000. Jadi kayak ini kecil aja lah, orang kayak sekali pakai doang. Sobat, basah dong basah kehujanan. Jadi gue tuh tadi mampir dulu beli bakso karena gue kayak kepengen kan beli bakso, karena bakso itu murah banget, terus rame gitu loh. Dan itu yang kita antri terkenal ramenya gitu kan. Kayak pot gue basah, apakah dia baik-baik saja, gue tidak tahu. Aduh panik gue. Jadi gue tuh basah, ya ampun, sampai dalaman gue basah banget. Gue baru mandi, terus gue mau nyuci baju-baju gue ini yang basah. Menyesal, kesel gue basah. Gue kayak pengen ganti. Ya ampun, manusia kok kondau ya rabe sore-sorean gini. Ya harusnya gue basahin dulu. Kok gue kesel, hujan ketiba. Gue beli bakso juga, kok panas? Kok beli bakso? Gue kira kayak kena apa gitu kan. Itu beli bakso nih, segini gue dapet 10.000. Ini puasa sih sebelahnya, gue makan dulu. Aduh, nih penampakan bakso 10.000 uang saya. Ada itu pentol aku 500 dan gue nih beli 10.000 sebanyak ini kan. Siapa bilang ini nggak murah? Mursidah, sumpah. Jangan, gue beli bakso dulu gitu. Sebenarnya tuh kayak pas gue berangkat tuh udah kayak mendung kan. Gue takut jatuh, makanya muka gue gini. Aduh. Terus gue ngeprint kelar apa segala macam, basah lagi kaca. Gue cuma kancetan doang nih. Nah terus gue emang udah kayak awal tuh gue mau berangkat keluar tuh tadi kayak jam 12-an gitu kan. Karena kayak mandi apa segala macam, gue langsung pergi sekalian gue beli makan kayak gitu. Tapi ternyata tidak, gue malah ngeplak kan. Gue mau keluar jam 12 sekalian kayak makan siang apa segala macam kayak gitu kan. Mau belilah bakso kayak gitu. Terus akhirnya keluar jam 2:30, jam 3 kurang malah.
Ya udah jadi begitu deh, kehujanan. Pas gua keluar tuh hujan. Enggak, pas gua keluar itu udah mendung kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu, semoga aja nggak hujan kayak gitu. Ternyata ternyata ya udah deh hujanan. Jadi tinggal kita tunggu hari Jumat bagaimana persiapan gua. Semoga semuanya lengkap dan lain sebagainya. Aku lupa untuk nge-vlog, gue udah ready sebenarnya. Jadi tinggal berangkat, gue tuh udah makan udah dan lain sebagainya. Jadi ini gue tinggal berangkat, gue mau pakai jaket. Ntar dulu ya guys, gue sedang mencari jaket. Sebenarnya tuh kayak nggak boleh pakai outer, cuman mohon maaf panas gitu ya kan. Soalnya gue bener-bener udah ready. Doain ya teman-teman semua, Bor. Ya oke Bor, doain gue. Semoga gue bisa lancar mengerjakan soal-soalnya dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. In the name of Jesus, gue kayak selalu berdoa gitu. Kayak sebenarnya tuh udah gue siapin kayak gitu. Terus gue pakai jaket karena panas. Sebenarnya tuh kayak nggak boleh pakai jaket gitu lah. Oke, this is my outfit of the day. Tapi sepatunya gue belum pakai sih. Ini sepatunya gue pakai ini dari sama brand. Sumpah ini sepatu juara. Atau kenapa bawaannya pengen pipis dan pipis. Gue tuh sebenarnya nervous gitu loh. Cuman, semoga tidak hujan ya. Gue takut hujan. Gue habis. Dah. Baru kita ladu. Let's go, kita ketemu di sana ya, bro. Bor. Oke, kita ketemu di sana ya, Bor. Tapi kayak susah pipis. Sampai di Melbourne gue nervous. Kecil banget. Itu kayak bersih gitu. Pintar kaca. Gila. Ya rambut gue. Kenapa begini modelnya main belakang? Buset, gue kesel banget kalau pakai rambut kayak gini. Tadi gue benerin dulu rambut gue. Kayak banyak yang datang. Gue nggak tahu di fungsi buat apa. So, soalnya tempatnya baru, sumpah. Dan kayak terlalu itu fungsinya gitu. Kayak review gue jadi. Tapi bagus banget itu gue begini. Jadi ya gue kasih tahu. Jadi itu tuh di belakang banget orang-orang. Lihat kan. Buset. Ini kayak ruang tunggu gitu ntar buat dapetin pin sesi ya kan. Tuh ngegilir kayak pakai sistem dari sini. Nah, satu-satu tuh nanti. Oh tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi nanti bakal ada 8 antrian. Kan dulu menurut gue masih ada 1 jam lagi ya. Jadi kayak gue mau belajar dulu dikit. Kayak baca-baca doang sebenernya. Jadi kayak ini gue udah kayak ada jawabannya gitu-gitu. Jadi kayak tinggal gue isi-isi aja lah. Terus diingat-ingat. Paling kalau matematika itu robek ya. Udah gitu deh. Pamit foto pensil gue ke bawah ya. Mampus. Waduh. Punya mantan. Aku mau baca dulu ya.
Hai, gue udah sampai. Lu tau gak sih, itu soal udah, ini gue baru sampai banget dan gue kehujanan kayak gitu loh. Gue kehujanan. Aduh, pemandangan itu seperti tidak pantas. Gue kehujanan semua pas gue pulang kayak gitu loh. Mana kayak gitu? Ternyata tuh ada teman kampus. Ternyata dia daftar kayak gitu loh. Jadi kayak wow, orang-orang dari Kediri, kayak orang-orang dari Kediri apa segala macam kayak gitu tuh ternyata tesnya tuh di Malang kayak gitu. Kan kotor deh, gue tuh udah cuci muka, cuci tangan sih. Yang dari Kediri itu tesnya tuh di Malang apa segala macam, gue kayak ngeri juga. Tuh, gue aja masih pakai tas. Jangan, terus gue lapar banget dan gue kesel. Rempong, sumpah dia rempong kata gue teh. Jadi tuh ya, gue sambil menyiapkan makanan kali ini tuh sumpah deh, bete gue basah. Kenapa sih tuh ada jemuran? Gue bete karena gue lapar. Soalnya jemuran itu tuh kayak belum terlalu kering gitu loh, jadi masih ada basah dikit. Gue lapar banget sumpah, demi apapun gue lapar banget sih. Gue bersitanya sambil makan kali ya, karena gue menyiapkan makanan terlebih dahulu. Karena gue cuma makan pagi, gue nggak makan siang kayak gitu loh. Karena gue mikirnya kayak, iyalah setengah satu tank paling udah masuk, udah disuruh masuk terus segala macam. Dan ternyata ada ceritanya, oke? Makanya stay tune terus, kalian jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian pastinya. Jadi gue bakal memberikan info tentang tes CPNS, kayak alurnya kayak gimana segala macam, pas waktu hari H tes tuh kayak gimana kayak gitu. Gue bakal ceritain, oke? Stay tune. Oke guys, jadi gue kayak sebenarnya gue lama banget untuk menjelaskan. Ini udah hari Minggu, Senin pagi tengah malam kayak gitu loh. Ini jam berapa sih? Kayaknya jam 1 deh, jam 1 apa jam setengah 2. Nah, lu udah masuk hari Senin ya, baru masuk hari Senin. Karena kenapa gue baru menjelaskan sekarang? Karena gue kemarin tuh baru pulang dari tes CPNS hari Jumat. Itu gue langsung jemput bokap gue kayak gitu. Gue baru ganti baju, gue baru makan dan lain sebagainya. Sedangkan gue kehujanan kayak gitu-gitu kan. Akhirnya gue kayak ya udah gue ganti baju, langsung jemput bokap gue. Karena gue harus jemput bokap gue tuh jam 7 kayak gitu. Nyampe sana pun juga jam setengah 8 karena gue harus buang sampah dan lain sebagainya kayak gitu loh. Karena kan kayak nggak mungkin kan bokap gue balik ke rumah kayak nih rumah berantakan kayak gitu. Jadi kayak gue harus nyapu dikit-dikit apa segala macam kayak gitu loh. Dan gue pulang ke rumah tuh gue lapar banget karena pas tes tuh gue nggak makan siang, dan waktu tes itu perut gue udah sakit banget kayak gitu loh. Untungnya tuh kayak gue puji Tuhan tuh kayak perut gue mau diajak kerja sama kayak gitu. Untungnya gue nggak terlalu stres banget kayak gitu kan, karena kayak gue udah mikir perut gue itu udah sakit banget, terus kayak gue harus mengerjakan soal tes gue juga apa segala macam. Jadi gue kayak bener-bener panik. Jadi kayak gue mengontrol semua kepanikan gue, kayak apa sih, udah nggak boleh stres, nggak boleh mikir overthinking apa segala macam kayak gitu ntar perut tuh malah jadi kayak gitu. Terus akhirnya itu jadi gue ngasih tahu ininya ya, persiapannya harus segala macam kayak gitu kan. Soalnya tuh kayak agak kesel gitu loh, gue disuruh datang di mana namanya, di surat edarannya tuh kayak udah jam 2 noh, ya, jam 2 kan disuruh datang tuh 90 menit sebelum jadwal tes kayak gitu kan, lebih awal. Gue datang nih pas segala macam, itu tuh benar masih sepi banget, tapi udah ada orang kayak gitu, tapi itu sepi banget. Terus akhirnya yaudah tuh gue belajar, gue pipis dulu deh bentar kayak gitu kan. Terus akhirnya gue belajar apa segala macam ya kan, sampai gue duduk di kursi itu juga gue belajar tapi nggak gue record karena udah banyak orang kayak gitu. Terus akhirnya sekitar jam berapa ya, setengah jam satuan, jam 1:15 itu kalau nggak salah, udah kayak ada pengumuman kayak prepare segala macem kayak gitu kan. Pokoknya yang bener-bener harus dibawa itu cuman kartu ujian sama pensil doang kayak gitu. Terus kayak sabuk kayak gitu ya, sabuk tuh juga nggak boleh dipakai. Gue udah kayak ya Tuhan gimana dong kayak gitu, sabuk tuh nggak boleh dipakai. Gue tuh kayak tipikal orang yang nggak bisa nggak pakai sabuk kayak gitu loh. Sebenarnya ya bisa-bisa aja, tapi untungnya gue pakai celana yang istilahnya ada yang sempit kayak gitu loh. Karena kalau gue pakai celana yang satunya itu tuh kan kebesaran kayak gitu, dan itu gue butuh sabuk, kalau enggak kayak agak-agak melorot-melorot gitu loh. Dan gue benci karena jatuhnya kayak bakal berantakan ke meja gua kayak gitu, kayak keluar gitu loh yang bagian bawahnya kayak gitu kan. Nah, gue tuh sempat mikir kayak gimana sih kalau misalnya orang nih yang
dulunya gendut terus jadi kurus kayak gitu ya kan, dia nggak punya celana, terus dia nggak punya duit nih kayak gitu, dia nggak punya duit buat beli celana, apalagi kalau dia mau minjem kayak gitu kan, takutnya kan gak enak apa segala macam, yang takutnya celananya kenapa-kenapa terus nanti harusnya diganti apa segala macam kayak gitu kan. Jadi kayak menurut gua sabuk tuh ya udah pakai aja nggak apa-apa, karena tuh paham gak sih, soal 110 soal dan waktunya dengan 100 menit itu tuh menurut gua kayak lu mau nyontek juga kagak bakal bisa kayak gitu loh, mau lu bawa cerpean apa segala macam itu menurut gua kagak bakal bisa kayak gitu loh. Karena jujur gua aja yang ngeliatin komputer orang ya kan, kayak ngeliat dia udah ngisi seberapa banyak nih kayak gitu, itu sampai waktu gue jadi terbengkalai, gue kasih tau aja. Jadi kayak menurut gue ya udah pakai aja sabuk apa segala macam, orang juga nggak bakal bisa nyontek kayak gitu loh dengan waktu segitu. Menurut gue udah press banget, kecuali ini bener-bener kayak nggak ada sabuk apa segala macam, pokoknya bener-bener aman deh itu waktu sesuai sama soal, kayak satu soal 1 menit itu nggak apa-apa deh kayak gitu. Ini tuh bener-bener kayak ya ampun, satu soal tuh kayak cuman 1 menit kurang kayak gitu loh. Jadi kayak gue harus ngebaca tuh cuman sekali, dan gue tipikal orang yang detail kayak nggak bisa apa sih namanya, baca tuh cuman sekali, gue harus baca tuh 2 kali kayak gitu loh, karena ya biar gue paham pertama kayak gitu loh. Karena kayak gue sometimes tuh suka kedistrakan, kayak misalnya gue udah ngebaca soal terus udah paham nih soalnya kayak gitu kan, terus tiba-tiba gue baca pilihan ganda jadi kayak lupa apa sih maksud dan tujuannya kayak gitu loh, apa sih yang mau dimau kayak gitu loh, paham gak sih? Nah terus itu jadi tuh ribet gitu kan pas maju satu-satu, itu tuh pokoknya mulai 13.38 gue ngecek tuh 13.38 itu tuh baru kayak ngantri yang dilihat data-datanya dari kartu ujian sama KTP kayak gitu kan. Itu tuh udah dilihat itu doang kayak gitu kan. Kayak apa sih, nge-match-in ini doang, data data diri lu sama diri lu tuh beneran lu nggak sih yang di database kayak gitu, yang lu bawa kayak gitu kan. Nah, terus pokoknya bener-bener ribet deh, gua aja sampai lepas gelang ini. Makanya nih sampai ada putih-putihnya tuh gua harus lepas. Itu sebenarnya kayak nggak bisa dilepas kayak gitu. Akhirnya gue paksa kayak gitu kan. Terus gua sabuk apa segala macem, AirPods tuh juga, kotak pensil tuh nggak boleh, penghapus tuh nggak boleh, padahal di aturannya ada ya kayak boleh bawa penghapus kayak gitu, boleh bawa penghapus, tapi ternyata nggak boleh bawa penghapus. Gue udah nggak ngerti kayak gitu. Terus ya udah tuh pokoknya lu cuman boleh bawa kertas kartu ujian yang lu print sama KTP sama pensil, dah itu doang. Selebihnya itu lu masukin di tas ya kan, terus nanti baris ngantri buat kayak nge-matchin data pribadi sama diri lu kayak gitu. Oh ini lu nggak sih kayak gitu. Nah abis itu udah ke body check itu kayak benar-benar diperiksa, kayak digrepe-grepe, istilahnya digrepe-grepe, tapi bukan digrepe kayak apa-apa, enggak kayak gitu, karena emang ada yang khusus laki-laki dan khusus perempuan yang mengecek body check kayak gitu. Terus udah kelar pas segala macam, enggak dong, itu pas nge-match data pribadi itu tas dititipin ya kan, abis itu body check terus itu minta pin ujian itu nanti kayak foto kayak gitu kan, lepas kacamata, buat yang pakai kacamata itu nanti dilepas bentar doang karena kayak foto KTP kayak gitu. Terus apalagi, ya udah tuh udah minta pin apa segala macam, akhirnya kita nunggu lagi kayak gitu, nunggu lagi. Gua nggak tahu nunggu tuh ngapain kayak gitu. Nah terus akhirnya ada deh penjelasan kayak ini sebelum tes dimulai ada yang mau pipis kayak gitu, ada yang ibu hamil apa segala macam kayak gitu, yang mau pipis silakan pipis dulu, yang ibu hamil siapa aja kayak gitu, karena dia pasti bakal naik duluan. Tapi menurut gua kayak jalannya juga pelan-pelan kayak gitu, jadi kayak ngapain ada ibu hamil kayak gitu, kecuali disabilitas kayak gitu, paham gak sih? Kalau misalnya disabilitas jadi satu tesnya sama kita, mungkin itu bisa dia didahulukan, karena menurut gua ibu hamil dengan kita itu, kalau menurut gua ya, waktu di tempat kejadian tuh kayak ya bener-bener apa sih namanya, jalannya tuh lambat kayak gitu loh, jadi kayak masuknya tuh jadi pelan-pelan juga apa segala macam kayak gitu loh. Jadi kayak menurut gua apa ya, nggak ada yang dispesialkan untuk ibu hamil menurut gua. Kalau kalian ada masukan atau segala macam, kalian bisa komen sih kayak gitu. Nah terus akhirnya cuman gue juga maksudnya apa ya, ya nggak peduli juga mau ibu hamilnya duluan apa segala macam, karena pasti dia mejanya paling depan kayak gitu. Terus udah tuh masuk ke ruangan ujian, itu tuh nggak berdasarkan nomor, jadi kayak berdasarkan antrian lu kayak gitu. Lu
antri di bagian mana apa segala macem kayak gitu, urutan berapa, ya udah tuh nanti lu bakal dapat komputer di situ kayak gitu. Jadi nggak berdasarkan kayak nomor peserta lu segala macam kayak gitu, enggak. Jadi kayak lu ngantrinya kayak gimana, kayak misalnya lu ngantri paling belakang segala macam ya lu dapat komputer paling belakang kayak gitu. Kalau di gua ya kemarin, gua nggak tahu. Soalnya tuh kan kemarin pas dapat apa namanya nomor penitipan barang ya kan. Gue masuk ke ruang ujian, terus tuh kayak ini apa berdasarkan nomor yang tadi di penitipan barang ya kayak gitu. Gue kira karena itu kayak gitu kan. Kagak taunya, soalnya kartunya sama kayak gitu. Soalnya kartunya sama, terus ya udah tuh akhirnya oh enggak kok. Soalnya kan masuknya berbaris nih. Jadi kayak benar-benar diatur sama panitianya kayak satu baris tuh nanti ya udah dimasukin kayak gitu baris kiri, baris kanan kayak gitu. Gue kedapatan di baris kanan. Terus juga masalah sepatu itu kayak banyak banget yang pakai sepatu yang sepatu-sepatu hitam putih, sepatu cage kayak gitu, sepatu cats. Nah, itu jadi kayak tau gitu gua nggak pakai pantofel, maksudnya sepatu yang formal kayak gitu. Cuman kan untung sepatu formal gua yang apa sih? Ya lu tau lah sepatu formal, pantofel tapi yang bukan pantofel banget kayak gitu. Ya pokoknya yang kayak kekinian apa segala macam lah kayak gitu yang ada rumbai-rumbainya itu. Kayak slip on tapi dia bukan slip on, paham gak sih? Dia kayak kawai tapi dia bukan kawai kayak gitu lah. Tapi brandnya sama brand, mereknya sama brand. Nah, ya udah tuh kayak mending gue pakai Nike gua sepatu Nike gitu kan, tapi warna hitam kan Nike gue, jadi kayak mending gue pakai itu deh dibanding gue pakai sepatu catch, sepatu pantofel itu kayak gitu kan, karena kayak agak longgar kan sepatu pantofel gue kayak gitu loh. Padahal ukurannya 9, tapi gue nggak tahu kenapa kayak masih kebesaran walaupun pakai kaos kaki apa segala macam. Kalau gue nggak pakai kaos kaki itu juga. Terus apalagi ya udah tuh pas di ruang ujian kayak masukin nomor peserta apa segala macam dijelasin kayak gitu-gitu. Terus tuh ada pin sesi gitu kan. Awalnya tuh kita bingung nih pin sesi apaan sih kayak gitu. Ternyata dijelasin kayak di setiap sesi itu pinnya beda-beda. Jadi nggak kayak misalnya sesi satu tuh 001 enggak kayak gitu. Ternyata kayak acak juga pinnya kayak gitu. Gue aja tuh pinnya tuh 7785 apa ya, gue lupa. Pokoknya 4 angka kayak gitu. Jadi nggak 001 itu di sesi 1, terus nanti 002 itu di sesi 2 kayak gitu-gitu. Jadi ya itu deh. Terus kayak sempat komputer gua koneksinya unstable. Jadi gua move ke PC lain kayak gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya bukan PC sih, laptop kayak gitu. Akhirnya gua ganti ke laptop lain dan itu gua duduk paling belakang banget kayak gitu. Jadi kayak antara senang dan tidak senang kayak gitu. Maksudnya antara gue bersyukur dan tidak bersyukur kayak gitu. Gue sama sekali gue pindah ke belakang tuh nggak mikir apa-apa kayak gitu loh. Karena gue duduk tuh kayak di middle gitu loh, duduk di middle sama teman kampus gue. Ternyata ada teman kampus gue yang daftar juga di Sekjen DPR RI kayak gitu. Terus akhirnya ya udah tuh gue move apa segala macam. Gue kayak nggak ada ngerasa takut kayak aduh gue kayak nanti nggak bisa nyontek di apa segala macam. Enggak, gue bener-bener kayak ya udah tenang aja kayak gitu. Terus tapi akhirnya gue kayak ngerasa puji Tuhan itu sebenarnya soalnya gampang kayak gitu. Kayak di TWK itu nalar ya kan, semua TWK nalar menurut gue. Jadi apa yang gue pelajarin yang gue beli itu nggak ada yang keluar semua, benar nggak ada keluar semua. Jadi tuh kayak benar-benar tentang apa ya, kayak misalnya tuh gotong royong apa segala macam kayak gitu-gitu. Kayak iya pokoknya kayak gitu-gitu deh, tentang integritas mostly tuh kayak menurut gue tentang integritas kayak gitu. Ada juga sih sebenarnya yang lain kayak gitu kan. Terus akhirnya pokoknya semua nalar kayak cuman nalarnya ini ngejebak kayak gitu. Kenapa ngejebak karena itu kayak ada dua opsi jawaban yang kayak ini tuh sebenarnya benar kayak gitu loh, kayak maksudnya sama-sama baik kayak gitu loh yang menyangkut soal tersebut. Tapi gue terjebak dan terlarut untuk bukan mencocokologi kayak gitu loh, tapi kayak aduh ini yang mana yang bener ya kayak gitu loh. Kayak misalnya tuh sikap mana sih yang benar untuk menghadapi suatu masalah apa kayak gitu kan. Nah ini tuh ada dua opsi jawaban yang dimana kayak bener-bener masuk akal kayak gitu, tapi makanya gue terlarut di pilihan ganda itu kayak gitu. Jadi kayak menurut gue kalau lu terlarut dalam jawaban itu mending lu skip kayak gitu. Gue juga ngasih tahu ke teman gue yang tes apa segala macam yang belum tes kayak gitu kan. Jadi kayak saran gue kalau lu ngerasa terlarut
bingung, aduh apa ini yang benar, udah langsung skip kayak gitu. Jadi jangan sampai lu mikir keras banget sama satu soal ini di TWK kayak gitu. Dan akhirnya gue kayak move ke Tiu. Wah, Tiu ternyata, oh my god, main oh my wow, itu susah banget. Susah banget, gue udah nggak ngerti sama Tiu. Karena tuh kayak ada angka, deretan angka. Gue nggak tahu nih cara ngitungnya kayak gimana, kayak gitu loh. Ini deretan angka, ngitungnya itu pakai akar pangkat atau kayak gimana? Gue benar nggak paham. Jadi angka gue udah gede banget gitu loh. Jadi kayak 1000 berapa, terus nanti turun ke 300. 300 apa? Ntar deh gue ambil cakaran gue. Kemarin nyakar, tapi gue lupa. Ini enggak sih? Bukan. Mana ya? Ya, kok bukan sih? Gimana cakaran? Ya, oh di sini. Di sini deh. Nih, jadi tuh kayak, oh enggak, angkanya tuh itu yang harus dicari jawabannya. Terus, 5,1 kayak gitu. Nah, di situ gue bener-bener bingung banget kan. Jadi bener-bener gue udah pakai cara yang udah gue pelajarin segala macam tuh kayak bener-bener gak nemu kayak gitu. Gue harus pakai rumus yang apa kayak gitu. Akar pangkat gue kayak langsung bener, ini akar pangkat berapa nih kayak gitu. Gue udah bener kayak aduh terjebak, gue udah skip lagi kayak gitu. Terus akhirnya ke 37 itu bener-bener kayak ada angka, deretan angka itu kayaknya enggak deh, ya 64 koma titik-titik kayak gitu. Nah itu gue bener-bener bingung kan, kayak gitu. Terus kayak waduh ini gimana nih kayak gitu. Gue bingung kan, sampai itu kan kayak lompat satu kayak gitu kan. Gue sampai nyoba yang ke lompat dua, gue nyari sesuatu. Terus akhirnya kayak kok nggak match ya, gue bingung dia harus gimana ya kayak gitu. Akhirnya gue skip lagi nih. Awalnya lu tahu titik-titik koma, iya nggak sih? Gue nggak tahu. Di situ gue bener-bener kayak Tuhan ini gimana? Iya 106, iya. Tuhan ini gimana nih kayak gitu kan, udah nyari satu-satu apa segala macam kayak gitu. Jadi kayak aduh, jadi menurut gue kayak apalagi kayak ada soal pecahan dibagi kayak gitu-gitu, kayak ya Tuhan, gue tuh belum terlalu banyak belajar yang pecahan gitu-gitu loh. Kayak apa sih, itu berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya hasilnya tuh kayak 1/1 kayak gitu. 1/1 berarti 4, bukan 4/4. Aduh gue lupa deh. 4/3 kurang 3/2 kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu deh ya. Gue lupa. Terus akhirnya situ gue kayak ini kok nggak ada jawabannya, gue bingung kayak gitu. Dan itu gue sama sekali gue belum belajar kayak gitu. Nih cakaran gue tuh cuman kayak setengah lembar, bukan setengah lembar, setengah halaman lu bayangin. Karena gue bagi dua kan, gue bagi dua. Jadi kayak biar gue bisa nyakarnya agak banyak kayak gitu. Karena kalau enggak, ternyata ya ada benar juga nggak butuh pakai penghapus, tapi sebenarnya butuh aja gitu loh. Karena kan kita nggak tahu orang yang pintar matematika butuh nyakar mulu segala macam, nih satu lembar habis nih gitu kan, satu lembar habis nih. Bingung gak lu kayak mana, masa mau minta karena tuh kalau kita mau minta kertas apa segala macam, waktu kita tuh bakal tersita kayak gitu loh. Jadi aduh tolonglah panitia kayak gitu. Jadi kita kayak tidak bisa menyamakan semua orang kayak gitu loh. Kayak lu gak usah nyakar kayak gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang pintar matematika dan dia nyakar banget gimana kayak gitu loh. Terus emang harus disediain 2 lembar kayak gitu, dua lembar atau nggak 3 lembar kayak gitu. Jadi ya gimana ya, itulah gue udah nggak paham nih. Makanya menurut gue kayak lebih baik disediain penghapus gitu loh. Kenapa mereka tidak mau ada penghapus? Mungkin karena mereka tidak mau bersih-bersih, karena kan penghapus bikin kotor ya, takutnya bikin kotor apa segala macam kayak gitu kan. Ya mungkin kan bisa disarankan aja kalau ngapus tolong sampahnya apa kayak gimana kayak gitu loh. Jadi dari mending ya gue nggak tahu deh mending mana, kayak sama-sama buruk kayak sih. Karena kan kertas juga dari pohon kan, sayang banget kayak gitu loh. Jadi saran gue buat kalian yang tes CPNS, banyak belajar di Tiu sama TWK sih menurut gue. Karena gue nggak tahu ya, soalnya tuh kayak mungkin tiap orang tuh soalnya beda-beda juga kayak gitu. Karena gue juga nggak bakal bisa nyontek, lu nggak bakal bisa nyontek. Lu mau nyontek gimana sih? Gue aja tuh cuman bisa ngelihat kayak yang merah-merah itu loh, kayak mereka udah ngejawab sampai mana sih kayak gitu kan. Kalau udah kejawab tuh jadi warna hijau apa segala macam kayak gitu. Nah itu tuh gue cuman bisa ngeliat itu. Lu bayangin aja laptop tulisannya kecil, bukan main kayak gitu. Jadi benar-benar lu nggak bakal bisa nyontek enggak sih. Kalau itu sampai lu diskualifikasi karena lu ketahuan nyontek apa segala macam, menurut gue nggak make sense. Karena tuh laptop tulisannya kecil banget, gue aja ngerjain sampai begini, sampai dekat kayak gitu loh. Karena tuh sampai benar-benar nggak kelihatan kayak gitu. Bahkan tuh sampai kayak kan capek ya pakai kacamata tuh, capek banget. Terus akhirnya
kayak gue buka bentar kayak gitu kan. Gue buka bentar karena kayak biar mata gue nggak terlalu capek gitu, kayak nggak berat kayak gitu. Terus ya udah kayak ntar gue pakai lagi kayak gitu-gitu. Terus udah nih kelar apa segala macam, tesnya skornya udah keluar apa segala macam, dan gue nggak mau nyebutin karena ya nggak mau aja kayak gitu, paham gak sih? Gue takut orang insecure atau kayak gimana gimana kayak gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak lebih baik ya udah gue keep aja dulu kayak gitu, tunggu kayak semuanya udah pada kelar baru kayak gue bakal mengeluarkan hasil atau memberitahu hasil gue kayak gitu. Terus akhirnya udah tuh gue turun apa segala macam, gue keluar paling terakhir. Karena apa? Yaitu gue kan move ke laptop lain kayak gitu, karena laptop yang sebelumnya yang gue dudukin pertama itu unconnected, kayak unstable kayak gitu wifi-nya, internetnya, connectionnya. Jadi gue move apa segala macam, terus gue juga keyboard dari laptopnya itu agak sedikit bermasalah ya ketika gue login. Angka 7-nya itu gue kagak bisa buat nekan, kayak harus penuh tenaga kayak gitu. Dan kayak gue nggak mau yang asal cetak tek keras kayak gitu kan, karena kan itu laptop orang kayak gitu. Ada pula lagi teman gue kayak, ini nanti setelah tes laptopnya boleh bawa pulang ya kayak gitu. Kayak udah mati gue, maksudnya gue tahu itu candaan apa segala macam, terus tapi gue bilang aja kayak, iya bawa aja pulang, kan kita udah tes kayak gitu loh, bawa aja pulang, itu gratis kok buat kita kayak gitu. Kita udah dateng buat tes apa segala macam, apa ambil aja kayak gitu. Nggak tahu juga ini laptop bakal diapain lagi, paham gak lo? Ya bener gak sih, laptop ini bakal diapain lagi? Nah terus akhirnya udah tuh gue turun itu kayak udah gelap, udah kayak jam 5-an, udah kayak azan, ada kali ya setengah 6 kayak gitu. Udah azan tuh, udah azan. Terus akhirnya gue ngambil tas gue kayak gitu, dan itu ngantri kan. Akhirnya gue kayak, aduh ntaran deh ngantrinya kayak gitu. Gue ngobrol dulu sama teman-teman gue apa segala macam kayak gitu. Temen gue pamit deh pulang, terus akhirnya gue ngambil tas kayak gitu. Terus akhirnya pas gue mau pulang, set dah hujan tuh di situ kan. Awalnya gue kayak bodo amat nih, gue gak mau pakai jas hujan apa segala macam kayak gitu. Terus akhirnya kok deras nih kayak gitu. Akhirnya gue turun apa segala macam, udah deh nyampe rumah. Jadi buat kalian yang lagi tes CPNS, fighting, banyak-banyak belajar TIU. Kalau kata gue teh ya, banyak-banyak belajar TIU, jangan panik, jangan tolah-toleh kayak gitu. Terus fokus aja ke soal lu kayak gitu. Jangan sampai lu terlarut dengan satu soal yang ngebuat lu tuh bingung untuk ngejawabnya tuh kayak gimana. Apalagi TWK itu ngejebaknya nauzubillah min dzalik. Jadi segitu sih informasi yang bisa gua kasih tahu tentang tes CPNS, persiapannya apa segala macem. So, don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang pastinya. Oke, semangat pejuang CPNS.